umat Allah ini berkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTA dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk. Dipastikan kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah di sesi pertama dengan tema Position Blessed, posisi diberkati. Menjelaskan dua hal utama. Pertama, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup beriman. Kedua, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup rukun. Kembali dengan tema Position Blessed, posisi diberkati. Di sesi kedua ini ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup memberkati. Kita yang hidup memberkati menggenapi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang berlaku bagi kita, saudara seiman, adalah saling menolong. Tolong-menolong menanggung beban atau kesusahan merupakan wujud dari kita menjadi berkat. Ingat, berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kepentingan tubuh Kristus, bukan untuk dinikmati sendiri secara egois, melainkan dibagi karena ini adalah kehendak Kristus bagi kita. Kita yang hidup memberkati atau berfungsi bagi dunia, mempermuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Fungsi garam adalah membuat asin dan tidak boleh menjadi tawar. Ketika garam menjadi tawar, berarti tidak berguna atau tidak berfungsi. Bahkan konsekuensi ketika garam menjadi tawar, dibuang dan dihina, diinjak orang. Demikian pula hidup orang yang diberkati harus berguna atau berfungsi untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa memahami dan merasakan berkat atau kebaikan kita agar Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 5 ayat 16 bagian B, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika hidup kita sebagai orang percaya tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi orang lain, maka dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan semakin menghina atau mencela kita. Segala usaha untuk memberkati dari kita yang diberkati terkadang disalah mengerti, bahkan ada yang menolak. Apalagi ketika hidup kita tidak menjadi berkat, tentu menjadi sandungan, dan Kristus sangat berpotensi dihinakan atau kehadiran kita pun ditolak dimanapun kita berada. Kita harus menjadi berkat. Dimungkinkan kita bila hidup takut akan Allah. Dimanapun kita berada, kita diberkati. Itu harus menjadi orientasi kita untuk menggarami dunia. Kita yang diberkati harus memberkati atau membantu orang-orang kudus untuk mempererat ketuhanan ataupun keyakinan setiap orang kepada Kristus, sehingga orang-orang ini ada dalam keutuhan atau kesatuan tubuh Kristus. Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Setiap umat Allah adalah anggota tubuh Kristus yang sepatutnya saling memberikan bantuan. Anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan atau diberkati harus menunjukkan kesatuan atau keutuhan tubuh Kristus
dengan cara membantu atau memberkati orang-orang kudus. Bahkan memberikan tempat untuk bisa berteduh atau menginap. Bantuan yang diberikan menunjukkan keterikatan atau sepenanggungan, adanya sens perasaan untuk saling tolong-menolong, memperkuat keberimanan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang diberkati harus menggunakan kesempatan memberkati atau menolong saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus mengusulkan dua lingkungan untuk kemurahan hati, perbuatan baik Kristen, yakni semua orang dan kawan-kawan seiman. Kelompok kedua, yakni kawan-kawan seiman, yang terutama merupakan kewajiban dari anak-anak Allah untuk menolong sesamanya. Jika orang melalaikan saudara seimannya sendiri atau orang-orang percaya yang adalah anggota keluarga Allah, maka dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Sebagaimana nyatakan dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi jelaslah bahwa yang menjadi prioritas hidup kita sebagai anak-anak Allah adalah memberkati, menolong atau berbuat baik kepada keluarga maupun saudara seiman. Kita yang hidup memberkati atau memberi menjadi berbahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus mengingatkan orang-orang Efesus bahwa kebiasaannya membuat tenda bukan hanya untuk menyokong hidupnya sendiri, tetapi juga untuk menyokong kebutuhan orang-orang yang bersama dengannya. Memberkati melalui pemberian adalah kunci untuk hidup bahagia. Tujuan utama dari kebiasaan memberi di dalam gereja mula-mula adalah untuk membantu saudara seiman yang kekurangan. Hal ini juga harus kita teruskan atau lakukan di saat ini dan seterusnya. Kita yang hidup memberkati atau menyebar harta akan bertambah kaya. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Seseorang semakin kaya dengan menggunakan apa yang dia miliki dengan bijaksana, akan menabur dalam pekerjaan yang saleh, yaitu pelayanan, akan berbuat amal dan bermurah hati namun bertambah kaya. Bahkan dengan cara itulah orang dapat bertambah kaya, seperti jagung bertambah banyak dari yang ditaburnya. Kita menggunakan apa yang kita miliki dengan sukacita. Jiwa kita disegarkan dan demikian dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Mengurus apa yang kita miliki dengan teliti sehingga bertambah banyak. Cara itu mendatangkan nama baik yang ikut menambah kekayaan. Tapi bertambahnya kekayaan itu tidak terutama harus diakui sebagai berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan yang memberi sehingga membuatnya menjadi tangan yang memperoleh. Artinya jangan hanya pernah berpikir untuk memiliki pemahaman diberkati, tetapi juga harus memiliki tindakan untuk memberkati. Perhatikan 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu beralih untuk bukan hanya menerima,
tapi juga memberi. Seseorang mungkin saja menjadi miskin karena menyimpan apa yang dia miliki, menghemat secara luar biasa, tidak melunasi utang-utang yang sepantasnya harus dibayar, tidak membantu orang miskin, tidak menyediakan secara memadai apa yang diperlukan oleh keluarga, tidak membuat pengeluaran-pengeluaran yang perlu untuk pemeliharaan harta benda. Cara itu mengekang kepandaian dan kerajinan manusia, melemahkan kepentingan mereka, menghancurkan nama baik mereka, dan membuat mereka kehilangan berkat Allah. Lagi pula, walaupun manusia selalu menyimpan apa yang mereka miliki, jika Allah menghancurkan dan merusakkannya, maka tidak akan ada yang tersisa. Hagai 1 ayat 6 berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan seorang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati, apakah itu pemberian uang atau diri sendiri. Perjanjian baru mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah dan harus memakainya demi kepentingannya dan demi orang yang membutuhkan pertolongan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita yang hidup diberkati harus memahami atau menyadari untuk memberi, maka akan mendapatkan keberkatan yang berkelimpahan. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalimat suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar merupakan kalimat kiasan yang diambil dari kebiasaan penjual gandum di timur yang mengisi keranjang langganannya sepenuh mungkin hingga tumpah. Sesuai dengan hukum kasih, kita harus memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Allah sendirilah yang akan mengukur pemberian kita, dan sebagai imbalannya Ia akan memberi kepada kita ukuran berkat dan pahala yang kita terima akan sebanding dengan kepedulian kita dan pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ketika kita memberkati, memberi pertolongan kepada sesama, maka Tuhan akan memberkati kita secara berkelimpahan. Posisi diberkati karena kita sama-sama hidup memberkati, menjelaskan 7 hal penting. Pertama, kita yang hidup memberkati menggenapi hukum Kristus. Kedua, kita yang hidup memberkati atau berfungsi bagi dunia mempermuliakan Tuhan. Ketiga, kita yang diberkati harus memberkati atau membantu orang-orang kudus untuk mempererat keutuhan atau kesatuan tubuh Kristus. Keempat, kita yang diberkati harus menggunakan kesempatan memberkati atau menolong saudara seiman. Kelima, kita yang hidup diberkati atau memberi menjadi berbahagia. Kelima, kita yang hidup memberkati atau menyebar harta bertambah kaya. Ketujuh, kita yang hidup memberkati atau memberi mendapatkan berkat berkelimpahan. Position blessing di seri khotbah yang kedua ini menjelaskan 3 hal utama. Posisi diberkati karena kita sama-sama hidup beriman. Kedua, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup rukun.
Ketiga, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala kelimpahannya. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa